Patunggilan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam program Gerakan Gemar Membaca Alkitab. Saat ini kitab yang akan kita baca dalam Injil Lukas pasal 10. Sebelum membaca, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca Alkitab ya Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasur, dan janganlah memberi salam kepada siapapun dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang lalamu, itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerjaan patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakakanlah engkau Kozarim, celakakanlah engkau Bethsaida, dalam jika di Tirus, di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan, Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan dalam ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia dan mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, aku setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan
musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada di daftar di surga. Pada waktu itu juga gembiralah Yesus dalam Roh Kudus dalam berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan di orang bijak dan mengabdi orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, yang tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin memelihara apa yang kamu lihat, tetapi dia tidak memeliharanya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi dia mendengarnya. Pada suatu kali berdirilah orang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kubaca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi dirimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapkanlah ke nama samaku manusia. Jawab Yesus, adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi memukul dalam sebuah itu pergi meninggalkannya setelah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga ke orang lewat datang ke tempat itu. Seketika orang lain jalan. Lalu datang seorang Samaria yang dalam perjalanannya ke tempat itu, dan seketika ia melihat orang itu, tergerakkanlah hatinya oleh belas kasihannya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesuai ia menyimainya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangan. Ia menginapkan dan merawatnya. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan dia dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapkanlah di antara ketiga orang ini menurut kepadamu untuk sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatanlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tiba-tiba ia di sebuah kampung. Seorang perempuan dan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang
bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya dalam satu saja perlu. Marta telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.